Halo Sobat Rimba Raya, kembali lagi di channel Rimba Raya Indonesia. Nah, di segmen Ngobrol Santai kali ini, gue akan mengajak para Sobat Rimba Raya dan pemuda-pemudi Indonesia untuk mengobrol tentang peran pengusaha muda dalam industri kreatif kerajinan kayu, namun tetap menjaga aspek lingkungannya. Nah, salah satu contohnya adalah Dr. Simple ini. Di belakang gue udah ada tempat workshop Dr. Simple yang berada di Kabupaten Bogor, daerah Cibanteng. Penasaran gak sih siapa sosok Dr. Simple ini? Mari cek terus videonya bersama gue lagi. Halo Sobat Rimba Raya. Nah, sebelah gua sekarang udah ada nih pelaku industri kreatif di bidang kayu, namanya Kang Paradis. Halo Kang, sehat Kang? Sehat. Nah, sebelum masuk ke obrolan nih, gua mau disclaimer dulu buat para penonton. Kalau kita semua para kru dan narasumber udah tes antigen, jadi aman ya. Jadi Aman. mohon izin nih kita lepas masker nih. Boleh Kang? Silakan. Siap. Iya. Gimana Kang? Sehat Kang? Berarti Kang? Di masa pandemi Covid ini ya. Alhamdulillah. Di sebelah gua ini merupakan alumni ke Fakultas Kehutanan IPB dan sekaligus menjadi abang gua di manajemen hutan. Namun beliau ini menggeluti bidang pengolahan hasil hutan nih, jadi kayak rada berbeda sedikit nih ya, tapi bolehlah jadi kita tanyakan ya. Nah Bang, kalau boleh tahu nih ya, ini kan workshop tentang industri kayu nih. Nah, boleh tahu sejarahnya seperti apa sih Dr. Simple ini? Oke, siap. Makasih buat kesempatannya nih. Siap. Makasih juga teman-teman Rimba Raya udah mampir ke sini ke workshop kita. Jadi kenalin lagi, nama saya Paradis dari manajemen hutan angkatan 51. Selisih 3 tahun gitu ya. Selisih 3 tahun kita. Saya lebih muda ini. Ya. Nah, di sini kita udah lumayan lama ya, sekitar 2 tahunan. Jadi Dr. Simple itu kita memang bergerak di bidang furniture yang memang sebelumnya tuh industri kreatif. Jadi kita barang-barang yang kecil-kecil, tapi apapun itu kita bikin dari kayu gitu loh. Oh, okay. Nah, buat kayak macam rak, terus kayak macam gantungan baju, segala macam yang kecil-kecil lah. Nah, sejarahnya gimana? Terus tadi ditanya kok bisa sih ke sini ke apa namanya hasil hutan gitu? Iya. Memang sih kita kan jurusannya manajemen hutan. Cuma ya kita kan sarjana kehutanan. Nah, ya kita it's okay lah menurut kita mah. Yang penting asal kita di bidang hasil hutan tahu, konservasi tahu, manajerialnya tahu, sampai silviculture juga tahu, it's okay lah. Yang penting kita masih di jalur yang lurus gitu. Oh, benar. Nah, Setuju. nah, jadi ya karena kita memang senangnya di sini. Dulu tuh ceritanya kita termasuk mahasiswa yang gimana ya? Yang nggak bisa diem. Ngerti. Jadi ya abis kuliah ada nongkrong lah, abis Kupu-kupu kuliah lah, istilah kayak gitu lah. suka diajakin rapat gitu. Kita mah yang ikut-ikut aja lah gitu. Nah, beres itu organisasi beres, terus kesibukan yang lain beres, nih kita datang skripsi nih. Kita kan bingung ya, yang biasanya kayak gitu ngapain nih. Jadi kita cari-cari kesibukan. Ada dulu waktu kita buat perenungan di warkop, hampir semingguan lah kalau nggak salah. Berarti lu udah mulai punya pikiran buat bikin workshop ini dari pas kuliah ya? Kalau workshop belum sebenarnya. Belum. Cuma apa sih yang mau kita bikin gitu buat ngisi kesibukan kita di pas lagi skripsi ini gitu. Karena daripada kita ngerjain skripsi, nyari literatur, terus pusing lagi, kita carilah yang lainnya. Tuh. Akhirnya rembuk-rembukan lah, ketemu sama anak-anak. Ini kita kuliah udah pernah nyobain organisasi, udah pernah nyobain yang lomba-lomba, ceritanya pernah ikut lomba gitu. Nah, terus yang akademik yang lain ya insya Allah udahlah gitu. Tapi kita belum pernah yang usaha nih, nyobain usahanya apa gitu. Mentok-mentok kita dulu prestasi paling tinggi di usaha kita jualan donat. Sempet danusan berarti istilahnya ya. danusan. Dulu kita di kampus namanya istilah danusan. Iya, kita jualan donat ya selama. Nah, udah skill kita di usaha itu doang. Nah, makanya ya udah kita yang belum pernah coba gelutin dalam bisnis nih. Ya udah, kita bikin apa deh? Yang penting dari kayu masih dari kayu gitu. Iya. Akhirnya udah kita cari referensi. Kebetulan di kontrakan kita kan kos-kosannya kecil ya. Namanya kosan cowok tahu lah ya, berantakannya kayak apa ya. Berantakan juga lagi. Kita ngeliat nih dinding-dinding kosong nih. Nah, terus barang-barang di bawah berserakan semua. Ya udah, kita bikin aja rak-rak estetik lah, ala-ala gimana gitu. Nah, ya udah kita bikin di situ model-model sesuai dari internet aja kita bikin. Kita dulu sampai curi-curi waktu loh. Ke lab DHH. Ya orang nggak modal kan ya. Terus minjem mesin, nyari nyari kayu juga dari
DHH bekas penelitian, ada juga yang beli di luar. Kita bikin di situ. Kita bikinnya 3 sampai 5 hari lah kalau nggak salah. Pas bikin itu kita tempel, ya biasanya namanya anak muda kan diposting nih, Instagram, tag, segala macam, jadi beberapa angle. Nah untungnya pas habis posting orang-orang banyak respon. Oh, mulai tertarik ya. Lumayan. Wih, apa nih Dis? Wah, boleh nih gitu. Responnya lumayan nih. Cuma kita bingung, ini mau dijual gimana ya? Harganya berapa ya? Kita basic-basic di situ sama sekali nggak tahu gitu. Akhirnya ada yang minta tolong, Dis, gue bikinnya lah 2 gitu. Gue bikinnya lah sambil pasangin bisa nggak nih? Wah, daripada kita nggak diapa-apain, ya udahlah kerjain aja dulu. Gitu. Kita kan ya modelnya gitu lah. Ya udah usahain aja dulu. Kan. Akhirnya kita bikin, terus ya teman-teman, ya udahlah bayar segini aja lah gitu. Dulu mah yang penting buat bahan ada petutup, kita juga ada buat sambil makan lah. Nah, hitungannya gitu doang tuh. Nah, cuma dari situ akhirnya lama-lama kita ngulik-ngulik lagi, bikin-bikin lagi, ke DHH lagi tuh. Kita di lab DHH hampir selama 2 bulanan kita, cuma nggak tiap hari ya. Curi-curi waktu mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Mohon maaf ini, rada potong. Berarti lu mulai belajar tentang pengolahan hasil kayu itu berawal dari iseng-iseng belajar ke lab itu tuh? Iseng ini. Jadi malam-malam ke hasil hutan, adalah beberapa saksinya anak-anak 51 yang lain lah. Numpang doang kan, ngehubungin orang-orang yang jadi PJ-nya. Keren sih. Sorry nih, numpang ya gitu. Wis, ambil aja deh, terus pakai aja deh gitu. Ya udah, kita bikin di situ. Alhamdulillah makin kesini orderan jadi ada terus. Nah, cuma dari situ pas posisinya masih nama gue sendiri, akun gue sendiri yang buat jualan. Kayak gini nih, gue foto lagi gini. Terus lama-lama akhirnya kita rembukan lah, ini bikin apa nih? Kita harus bikin brand nih gitu. Itu pada teman-teman lu ini? Ada dulu kalau nggak salah kita 5 orang. 5 orang foundernya berarti ya? Ya banyak lah 5 orang, lumayan banyak lah gitu. Cuma namanya di awal kan kita ini nih biasanya karena ke bawah suasana masih di kampus, jadi kita ngikutin template gitu loh. Jadi kita detail, kayak misal urusan marketing ada nih yang megang, urusan nanti diproduksi ada nih yang megang. Terencana banget dong berarti kalau begitu ceritanya mah. Manajemen hutan. Nah, terus ada lagi yang bagian purchasing-nya, nyari barang. Ada lagi bagian desainnya. Kan kayak gemuk ya, tapi di pas lagi kayak gitu walaupun pembagiannya jelas, cuma kan timpang nih. Ada yang ini kerja terus nih, produksi jalan terus. Ini marketing paling cuma konten-kontenan sambil tiduran dia bisa kan. Terus apa namanya, desain juga udah semalam ngedesain udah clear gitu. Nah, pas pelaksanaannya sih sebenarnya ada saling bantu di produksi nih. Cuma ya gitu, ada gue ngeliat kayak kurang seimbang lah. Jadi ada yang gini, ada yang banyak banget, ada sempet ramai lah gitu. Ya udahlah, jadi akhirnya dari situ sampai saat ini kita inisialnya tinggal 2 orang. Sendiri udah kayak masing-masing aja dulu gitu ya. Tapi memang bersyukur juga sih, kita teman-teman yang lain ada yang memang sudah terima jadi PNS, ada yang sudah jadi tim orang penilai gitu di perusahaan-perusahaan gede lah. Nah, jadi ada juga yang di perhutani. Jadi kita ya walaupun berpisah tapi kita yang baik-baik loh. Kita saling inilah, namanya dinamika kan ada. Akhirnya ya udah dari situ kita sekarang tinggal 2, tapi kita terfokus. Jadi kerjanya kalau gue khusus ngurusin yang luar nih, marketing, ketemu orang, ngukur, terus nyari barang, terus apa namanya, ngikut komunitas apa gitu. Nah, ada satu lagi temen gue nih khusus di workshop. Gitu, ngurusin bagian dalam lah. Ini harus diapain, ini jalannya gimana, ini kurangnya apa, ini harus tambahin apa lagi. Nah, gitu. Jadi sekarang udah nggak terlalu pencar banget apa fokusnya kayak gitu, cuma jelas gitu. Akhirnya membuat workshop ini sendiri, dan akhirnya sampai sekarang nih masih alhamdulillahnya ya di masa pandemi Covid ini terbantu lah ya. Alhamdulillah. Nah, masuk ke topik nih. Topik kita hari ini kan adalah industri kreatif namun tetap menjaga segi lingkungannya. Nah, kita garis bawahi dulu kalau industri kreatif itu di mana kita mencurahkan ide kreativitas kita untuk membuka lapangan kerja ya kan. Nah, kan sekarang lagi banyak banget nih yang tren di Indonesia nih ya. Industri kreatif itu mulai dari perfilman, digital, makanan, segala macam. Nah, itu yang lagi tren banget di Indonesia nih. Tapi salah satunya itu adalah kerajinan. Nah, Akang ini adalah salah satu pelaku usaha di industri kerajinan ini. Gimana sih yang memotivasi
lu ya untuk memulai bidang industri kreatif kerajinan ini sebenarnya? Jadi dimotivasinya ya? Iya, dimotivasi. Oke. Nah, ini hampir nyambung ke yang tadi udah dibahas ya di awal ya. Karena memang kita tuh yang mau dicoba kan ini nih, usaha gitu. Nah, sebenarnya ini kita di satu sisi karena memang nggak ada pilihan juga. Iya. Kita coba daftar gawe juga belum ada terima. Ini yang udah kadung jalan ya kita jalanin gitu. Tapi gimana caranya biar ini tetap bisa, kita kan udah ada yang kerja juga di sini kan, biar bisa jalan terus, ada makan terus, ada buat keluarganya juga. Nah, akhirnya kita ya survive gitu loh. Survive ya. Survive. Di depan mahasiswa emang berat banget sih. Sebenarnya memang ketika kita nggak ada pilihan, cuma ini doang. Ya udah lu mau ngapain lagi sih gitu. Udah mantepin aja ini gitu. Akhirnya ini kita coba perbagus terus, kita improve terus, kita naikin terus, dan itulah yang jadi motivasi kita sampai sekarang. Karena ibarat sudah lumayan banyak lah orang yang bergantung di sini gitu. Dan kan ini berlanjut terus. Misal ini orderan kan kita yang nggak sehari 2 hari langsung beres ya, ada seminggu, ada yang proyek misal 2 mingguan apa gitu. Jadi jalan terus, nggak mungkin yang bisa tiba-tiba kita apa ya, Pak udah nih kita udah nggak lanjut lagi gitu, kan nggak bisa. Jadi ini kalau buat kita udah jadi aset, ini tempat belajar kita di sini. Kalau memang nanti kita mau nyoba yang baru, ini jangan sampai ditinggalin. Karena ini apa ya namanya, tempat belajar kita lah. Investasi juga nggak sih buat masa depan. Jadi makanya itu motivasi terbesar kita yaitu. Pasti lah lu kalau dalam membangun workshop ini memiliki kendala-kendala, entah itu dalam segi dana atau tenaga kerja dan segala macam. Ya. Sebenarnya kendala lu dalam industri ini apa sih? Paling dirasain ya? Paling dirasain banget. Kalau ya namanya posisi sekarang kan ya, lagi pandemi gini, memang buat orderan kadang agak susah ya. Tapi di satu waktu kita tuh kayak jebret, ada ini langsung ngumpul gitu banyak. Ini aja kemarin sehari ada 3. Yang barusan pulang aja. Yang mana? Yang pas lu ngejawab. Motor. Soalnya ada motor kencang banget itu. Oh iya. Berarti ini Lu nanya apa? Tadi kendala. 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 Oh iya. Jadi jelasin dari awal. Iya. Oke, berarti ini yang ditanya kendala ya. Iya. Nah, di sini sebenarnya ya yang pasti namanya orang usaha nyari orderannya gitu. Memang posisi lagi pandemi, orang kan emang kemampuan bayarnya pada turun gitu. Tapi sih alhamdulillah kalau memang lagi rezeki kita kan suka dalam seminggu tiba-tiba jebret orderan datang gitu. Pernah juga beberapa hari kita benar-benar kosong gitu. Itu sih emang oke lah, kita juga kasih penjelasan ke bapaknya Pak Punten nih. Kita buat hari-hari ini memang lagi belum ada rezeki gitu. Ada beberapa sudah di situ. Tapi gimana caranya buat ngejaga itu kan? Akhirnya kita ya cobalah kreatif lah, cari model promosinya gimana, terus deketin ke sini, kirim katalog ke senior yang udah ini, minta tolong izin kirimin dong bang, gitu. Kirimin dong. Udahlah banyak yang diusahain. Itu pertama di marketing, yang kedua SDM. Gitu. Kadang untuk beberapa orderan ini kita sekarang ranahnya udah lebih ke ini ya, nggak terlalu industri kreatif ya, tapi lebih ke custom furniture gitu. Karena ngikutin pasarnya sih. Kebanyakan orang mainnya, Mas ini kalau misal dibikin gini bisa nggak? Dibikin, saya mau seruangan lagi mas sekalian gitu. Nah itu kan mau nggak mau kita harus ngikutin kan, kita gambarin, kita ukurin, jadi kita bikinnya begitu. Nah nyambung ke kendalanya di SDM itu kadang kalau misal orderannya agak rumit, ada yang belum bisa gitu. Jadi kadang kita ya minta tolong bantuan ke teman komunitas di workshop yang lain. Ini kita jadi tergabung ya di komunitas namanya komunitas Hobi Kayu. Ada komunitasnya ini tuh. Ada itu isinya pengusaha muda semua berarti? Bukan muda sih, intinya orang-orang yang memang punya hobi dan usaha di kayu. Gitu. Woodworker. Iya. Nah, jadi kita suka minta tolong juga di situ, di forum itu. Om bisa nggak bantu kerja ini nih? Disabkonin lah ibaratnya, dikerjain sama mereka gitu. Ya nanti tetap label-label namanya kita juga gitu. Toh kita juga sambil berbagi rezeki ke workshop yang rada sepi dan mereka bisa. Misalnya di situ paling terasa ya di 2000 SDM marketing. Baik. Kan pada saat ini kan karena industri kreatif sedang naik-naiknya nih kan, berarti kan persaingan makin ketat nih. Gimana cara strategi lu Kang sebagai pelaku industri kreatif
untuk menjalankan industri kreatif ini tetap sustainable. Ya. Tapi tetap memperhatikan aspek lingkungannya juga. Wah, ini sulit nih ya. Sulit ya. Ada lingkungan. Ada lingkungannya soalnya. Siap. Nah, kalau memang buat mertahanin ya eksistensi, kita sih sebisa mungkin punya ya ini juga yang lagi mau mulai ya. Kita harus bisa istiqomah lah sebenarnya. Ketika kita lagi ngelakuin ini, ya namanya kita orang baru ya, wajar kali kalau misalnya kita wajar juga kali kalau misalnya kita dapat sedikit gitu, masih belum sesuai mimpi, ekspektasi kita gitu. Ya karena memang kita nih masih newbie gitu loh, sadar diri lah. Nggak ada orang yang lanjut. Kita nggak ada, kita nih masih newbie gitu. Jadi kita sebenarnya nggak ada yang lebih jago ini, lebih jago itu. Ada. Siapa yang lebih sering ngelakuin itu, ya dia yang memimpin dulu. Karena dia ngelakuin hal itu terus menerus gitu loh. Jadi buat kita yang masih baru, ya udah coba dalamin dulu, jangan baru seminggu udah lepas, baru seminggu cari lagi yang lain. Ibarat apa ya namanya, kenikmatannya tuh belum didapetin gitu loh. Masa harus cabut duluan gitu. Nah itu buat yang masih baru pengen memulai, dan sebisa mungkin kita harus tampilin ciri khas kita, signature-nya tuh apa gitu. Kita nih di sini gerak mau di bidang apa sih? Kita di sini mau nonjolin apanya sih? Kayunya kah? Atau mungkin kalau kita ya atau estetik dari besinya lah, atau mungkin dari segi anyamannya lah. Itu harus ada gitu. Jadi seenggaknya orang kenal kita tuh bahwa ini ya kerjaan yang apa namanya, ini tuh produk yang begini gitu. Benar. Dan yang paling penting juga kita harus menjaga kepuasan konsumen kita. Jadi jaga kualitas. Promosi paling ampuh selama ini yang kita rasain ya, itu promosi dari mulut ke mulut. Gitu. Itu dari zaman dulu sih, itu paling ampuh banget sih. Jadi sekarang sebenarnya banyak banget nih sebenarnya e-commerce yang memfasilitasi ya untuk orang-orang buat berjualan segala macam. Walaupun banyak platform apa gitu, tapi ketika yang nyeritain ini misal temen lu sendiri di tongkrongan nih, ini barang bagus, ini gua kemarin bikin di sini hasilnya oke banget nih, gua suka banget sama ini, harganya juga terjangkau gitu. Itu temen lu sendiri nih, teman dekat, lu langsung percaya nggak? Saya sih, nah itu bisa juga dari keluarga terdekatnya, misal yang nyeritain anaknya, Pak, ini ada loh produk temen aku nih, gini. Kalau mau bikin begini, dia bisa asal nanti ada gambarnya, ada ukurannya jelas. Sebenarnya sih kalau menurut gua emang berdasarkan trust ya, kepercayaan ya sebenarnya antar konsumen dan produsen itu yang membentuk gimana si nilai harganya itu lebih berharga kalau menurut gua. Jadi memang sebisa mungkin ya untuk kita menjaga eksistensi kita, kita jaga kualitas. Iya betul. Jaga kualitas, jaga hubungan baik, jangan sampai kecewakan. Kita pun mengakui ya, namanya kita masih baru, kita pemain baru di sini, kita belum banyak pengalaman. Kita pernah kok melakukan hal yang mengecewakan gitu buat konsumen. Kayak contoh hasilnya ternyata kurang sesuai nih. Ada hal-hal yang apa namanya, mungkin sambungannya kurang rapi di sini, atau ada bagian yang cacat di bagian ininya gitu, atau yang udah kita janjiin di hari ini ternyata mundur sampai 3 hari sama pernah kita gitu, dan ternyata responnya tuh nggak mengenakan gitu. Kita merasakan itu benar-benar nggak enak gitu. Jadi ya jangan sampai lah itu keulang lagi, jangan sampai lah itu kejadian lagi gitu. Nah, gue pengen nanya nih, ini kan berhubungan sama hasil kayu yang lu punya ya. Kalau boleh tahu ini kan lu ngomongin tentang aspek lingkungannya nih. Nah, kalau boleh tahu jenis kayunya itu apa aja sih dan lu dapatkan dari mana? Itu kan karena kan kalau aspek lingkungan itu nggak selamanya lu tentang menjaga kebersihan, tapi gimana lingkungan itu sangat berpengaruh. Maksud gua workshop lu itu sangat berpengaruh buat lingkungan sekitar lu sendiri. Nah, itu apa ya tuh? Kalau jenis kayunya ya, kita pakai selama ini ada kayu jati, cuma jati Jawa Barat ya. Tapi ketika konsumen minta jati daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bisa kita sediain. Ada kenalan kita yang memang supplier jati. Terus ada juga kayu-kayu pinus. Kalau lu sering lewat di pinggir jalan tuh, yang orang-orang Maduraan bikin tuh kayunya putih-putih, coraknya bagus. Itu kayu pinus. Cuma nama dagangnya itu kayu jati Belanda. Jati Belanda. Kalau misalnya kita nebang di tempatnya
petani. Kita nebang sendiri nih, belakang nih. Oh ini nebang sendiri nih. Nebang sendiri nih. Oh ini jenis kayu apa jadi berarti? Ini jati nih. Jati. Kalau ini akasia nih. Oh ini akasia, akasia teman-teman nih. Nah, ini akasia, ini jati nih. Tuh. Agak beda kan kelihatan rasanya. Iya, iya. Nah, kalau ini kita sih biasanya jaga ke petaninya, ya nebang sesuai. Kalau saya ngeliat sih hampir sesuai SOP di ini ya. Iya. Ya sterilin dulu gitu. Cuma kan kalau outfit mah ala kadarnya ya, ala kadarnya ya. Iya. Kalau di lapangan ya kita nggak bisa memaksakan ya. Nah, sterilin terus apa? Dan kita juga nggak yang tebang semua loh. Kita pilihin, Pak, yang ditebang yang ini aja deh. Saya maunya yang ini aja gitu. Jadi kita tetap menjaga ya nggak semuanya dihabisin lah. Gitu loh. Kira-kira lu ambil usia pohon berapa? Kalau jati sih sebenarnya karena di Jawa Barat usia belasan udah gede-gede. Udah gede-gede Gitu. Jati. Nah, kalau yang lain sih kita kalau yang sering nebang tuh pasti jati. Kalau yang soalnya jati nggak dijual di toko-toko sekitar. Iya. Jarang tokonya. Tuh. Nah, itu kalau dari segi kita nyari barangnya ya. Nah, kalau di workshopnya kan limbah kita tuh yang paling banyak serbuknya ya. Itu kan yang dipertanyakan juga nih orang-orang kayak penasaran nggak sih kayak nih serbuk-serbuknya pada dikemanain sih? Apakah diolah kembali? Kadang-kadang juga suka ada kan yang diolah lagi kan, jadi log kadang-kadang. Ini kalau ini dikemanain nih? Kalau ini jujur malah tanpa perlu kita capek-capek ngurusinnya. Hampir setiap hari ada orang yang ngomongin. Oh, kayak pengepul contohnya gitu ya. Ada pengepul, ada juga yang tetangga kita sendiri. Jadi ternyata ya kan bisa dipakai buat ini ya, buat alas ini apa namanya di kandang ayam gitu, terus juga bisa buat media tanaman gitu. Iya benar sih. Jadi yang serbuk-serbuk di sana yang udah numpuk itu kalau paling dalam waktu seminggu udah hilang lagi nanti. Udah hilang lagi. Tanpa perlu kita bakar. Itu. Jadi serbuk-serbuk di sana. Kalau boleh tahu, lu tuh memperkerjakan orang di daerah lu bekerja nggak sih di workshop ini nggak sih sekiranya? Maksudnya kan itu udah masuk SDM lah. Itu lu memperkerjakan nggak sih orang-orang sekitar untuk membantu ekonomi mereka juga? Karena kan workshop ini juga selain untuk kreativitas lu, tapi juga membangun ekonomi masyarakat juga kan? Nah ini gimana nih? Ya itu salah satu dream teamnya ya. Dream impiannya lah ya. Oh, salah satu impian. Impian big dream kita, impian besar kita gitu. Kalau misalnya untuk sekarang sih namanya ini kan kerajinan ya. Gak semua orang sih bisa ini ya, bisa melakukan hal itu gitu. Jadi kita memang masih ngambil orang sekitaran sini, tapi yang memang bisa melakukan itu. Gitu. Ada sempat beberapa kali trial juga. Sempat tuh training dulu berarti orang-orangnya? Ya, atau gimana tuh? Ada yang baru lah gitu. Ada yang baru. Ceritanya ada yang baru ngerjain gitu. Tapi ya kayak gini kan cocok-cocokan ya. Iya. Ada yang memang keahliannya dapat, tapi kepercayaannya kurang. Tapi ada juga yang memang kepercayaannya oke, tapi kemampuannya belum terlalu. Nah itu kita pelan-pelan biasa untuk menerus. Yang alhamdulillah di sini ada 2-3 orang lah yang bisa kita bantu. Baik. Nah, dari tadi kan gue selalu highlight nih tentang aspek lingkungannya, terus apa sih hubungan sama industri kreatif. Kenapa sih kita perlu memahami aspek lingkungan dalam industri kreatif ini? Kan kalau boleh tahu. Siap. Ya, kita mahasiswa kehutanan. Iya, kehutanan kan. Lingkungan mau nggak mau harus kita perhatikan kan. Sebenarnya walaupun bukan kehutanan juga harus diperhatikan. Terlebih lagi sekarang nama fakultas kita sudah ganti nama. Nah, ada lingkungannya juga. Ya. Memang sih itu penting banget buat kita jaga ya. Karena namanya lingkungan di sekitar kita ya itu tempat tinggal kita gitu loh. Ketika itu baik, pasti jalannya kita juga bakal baik gitu. Jadi ya kita saling melengkapi lah sebenarnya dan saling support gitu. Nah, kenapa harus kita jaga? Sebenarnya kan konsepnya gini, kalau kita namanya di usaha sebisa mungkin nggak mencemari atau enggak yang tadinya jadi limbah, jadi sampah itu bisa termanfaatkan ya. Setuju banget. Nggak apa-apa harus langsung dibakar, nggak apa-apa harus langsung dibuang entah kemana gitu kan. Ya kan kadang ada juga tuh yang membuang limbah-limbahnya tuh langsung ke jalan entah kemana, terus udah dibiarin begitu aja kan. Kadang itu kan itu kembali lagi ke mau enggaknya sih. Kita mau enggaknya dan peduli enggaknya. Memang kita nggak langsung merasakan. Ibarat kita kayak gini, kita bersih-bersih selama ini nggak mungkin kita langsung dapetin manfaatnya langsung ya, nggak mungkin gitu. Karena
orang-orang atau kita pun ngebuang ke tempat lain pun sebenarnya kita juga biasa-biasa aja sih, gak bakal berpengaruh buat kita gitu. Tapi kan dampaknya buat ke berikutnya. Iya benar. Gitu. Di masa berikutnya nanti. Masa depannya kan. Entah nanti ada yang nyumbat lah di mana, ada yang kena apa namanya tercemar di mananya kan, itu kan kita nggak tahu ya. Walaupun kita kontribusi kecil tapi tetap berpengaruh. Yang penting banget buat kita jaga gitu. Kita pun juga belum banyak yang bisa kita usahain, tapi seenggaknya tiap kali kita ada sampah ya kita habis lah, nggak numpuk atau nggak langsung kita bakar semua gitu. Terus nah yang salah satu yang ini juga kita di finishing sih, itu lumayan mempengaruhi sekitar ya. Finishing seperti apa nih? Maksudnya yang disemprot tuh Oh. buat proses ngasih pelitur, Oh iya. ngasih vernis, itu kan lumayan ya. Itu kan debunya juga sih sebenarnya kan ya. Kimia Iya. segala macem. Kita juga di sini memperhatikan juga kalau memang lagi kayak gitu kita selalu paksain, kita memang maksa harus pakai masker. Kita ada masker yang ini ya, masker yang apa, yang buat bukan yang yang 3M gitu. Terus kita juga kalau nyemprot agak jauh sih. Iya. Dan kita biasanya pokoknya di tempat ini ya yang jarang orang lewat sebenarnya ya. Tuh. Ya urusan keluarnya kita nggak bisa membendung. Iya benar. Kadang-kadang suka pada komen kan tetangga tuh ya. Iya. Tapi ya sudahlah gitu. Kita yang penting agak menjauh. Ini yang bisa kita usahain. Dan kita juga selalu minta buat dipakailah sesuai SOP-nya. Yang penting sebenarnya simbiosis mutualis sih kalau menurut gue sih. Selagi warga-warganya juga merasakan impact-nya, ya memberikan hal positif lah bagi mereka juga sih. Menurut gue setuju. Oke. Lu tuh termasuk kaum milenial nggak sih sebenarnya? Atau kaum tahun 90 ke atas nih? Kaum old saya. Kaum old. Nah, gue nih sebagai kaum milenial dan generasi muda, apa sih pesan-pesan lu kepada generasi muda dan para sobat rimba raya nih terutama ya, untuk memulai industri kreatif di bidang kerajinan kayu? Iya. Sebenarnya gini, kalau kita nih namanya masih muda ya, muda. Orang muda tuh atau kita yang masih sendiri bisa dibilang itu saking banyaknya potensi yang bisa kita ulik. Iya. Kita mau nyoba apa aja itu ibarat dikatain orang salah itu masih pantas gitu loh. Masih kita tuh nggak ada apa namanya, kita ada tanggungan anak lah, ada tanggungan orang yang harus hidupin lah. Jadi ya kita mau ngelakuin apa aja asal itu positif, enjoy aja sih ya, jalanin aja gitu. Dan peran kita di sekarang ini, kita tuh orang yang kita tuh di posisi yang sedang punya akses paling banyak-banyaknya. Yes ya. Kita buat apa namanya, masuk ke dunia maya, kita tahu lah caranya gimana. Karena banyak lah memfasilitasi di mana orang tuh bisa berkreasi sebebas-bebasnya. Model promosi yang bagus seperti apa? E-commerce sudah ada, platform digital udah banyak. Ini yang apa yang bisa kita usahain itu dengan cara-cara seperti ini. Itu sebenarnya kita udah tahu semuanya. Sebenarnya kalau kita mikir semua kita udah tahu gitu. Yang jadi masalah sekarang di mau di enggaknya. Iya, benar. Niat apa enggaknya. Itu sebenarnya jadi kendala kita para generasi muda ya sebenarnya. Sebenarnya agak malu dan agak sedikit takut cara memulai bagaimana. Makanya sebenarnya butuh mentor yang tepat itu adalah langkah yang sangat baik ya. Memiliki teman yang baik, memiliki apa ya sebutannya, circle yang baik untuk mendorong lu bisa apa ya namanya, saling mendukung. Gue setuju. Ya, seperti itu. Makanya kita penting banget buat kita niat awal, kita apa namanya ulik semuanya, potensi sebisa kita seperti apa, dan kita jalanin istiqomah. Iya, gitu. Itu paling terpenting istiqomah itu, tetap beribadah yang penting mah ya. Yang penting kan kita menjalankan usaha ini tuh karena ibadah juga kan, bukan karena nggak selalu tentang cuan, tapi karena ibadah juga. Dan baik. Oh iya, ini nyambung juga ya. Apa namanya? Pentingnya itu kita harus bisa saling berbagi ya. Oh iya. Sama lingkungan di sekitar kita. Paling penting ya, yang paling dekat aja di sini, tetangga gitu. Ketika kita bisa berbagi dengan mereka nggak perlu diminta ya. Udah ikut ngejaga sini. Oh iya benar. Alhamdulillah belum pernah ada hilang apa gitu ya. Pokoknya terbuka banget sih ya. Tempatnya terbuka banget ini. Terus juga kalau ada apa-apa atau tamu atau apa, biasanya kita belum ketemu sama kita dikasih tahu kontaknya apa gitu. Dan ya itu juga
secara nggak langsung berpengaruh banget buat apa ya, orderan yang masuk loh. Oh iya iya. Ketika kita ada berbagi ke yang lain, itu suka tiba-tiba nih orderan datang. Jadi rezeki akan kemana lah ini, Ya, selagi kemana. kita berbagi, selagi kita ikhlas menjalankannya, insya Allah rezeki akan datang terus lah. Iya. Benar. Oke, Ding. Cukup sekian ya obrolan kita kali ini. Ini ada, oh ya kereta lewat, kereta kita. Ini salah satu yang ngisi. Oh salah satu yang ngisi ya. Ramai-ramaian di sini. Oh jadi ini lu menjalankan kerja pun jadi tenang, senang juga, Ada jadi hiburan. ya ada hiburan. Ya. Baik. Ada sedikit merchandise nih dari Rimba Raya Indonesia untuk Akang Faradis nih, berupa baju. Aduh, mohon diterima nih ya, Kang. Aduh, Sekali. mohon maaf cuma bisa kasih gini aja. Rimba Raya. Rimba Raya, keren. Mantap. Rimba Raya mantap. Mau foto-foto dulu? Iya, foto dulu. Oh, foto dulu. Oh, foto dulu. Boleh. 3, 2, 1. Nah, akhirnya udah di penghujung obrolan juga nih. Terima kasih buat Kang Faradis sudah menyempatkan waktu buat kita buat Siap. ngobrol-ngobrol. Amin. Sorry banget udah ganggu waktu dan waktu kerjanya nih. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian video dari kami. Ditunggu lagi konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau boleh tahu Instagramnya atau apanya? drsimple.official. Oke, siap. Dan jangan lupa di follow Instagram ya @rimbaraya.indonesia. Terima kasih.